Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita. Seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya ya Mas Bro, Mbak Bro, maka di pertemuan kita di video kali ini saya akan mengulas, akan membahas, memberikan tutorial kepada Mas Bro, Mbak Bro-nya yang masih baru belajar tanam semangka ya. Cara menyemai ya. Jadi step by step apa saja yang harus kita persiapkan dalam melakukan penyemaian semangka. Di sini akan saya bahas. Tapi sebelum saya mulai ke pokok pembahasannya, seperti biasa ya, untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe, Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya. Kami doakan selalu pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Semangka. Tahapan yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum menyemai benih yaitu media tanahnya ya. Tanahnya bebas ya Mas Bro Mbak Bro, mau tanah apa saja yang penting dia gembur ya. Mau diambil dari mana saja boleh. Jadi kemarin ada yang nanyain, itu media semainya pakai tanah apa Mas? Tanahnya bebas ya. Kembali lagi tanahnya bebas. Jadi silakan Mas Bro Mbak Bro-nya cari tanah apa saja. Yang penting dia tuh gembur, nggak keras ya. Jadi nanti waktu proses pembuatan akar perdana, ketika kita tancapkan benih ke dalam tanah ini, dia cepat masuk atau cepat jadinya. Seperti itu ya. Di media tanah udah terjawab ya, udah clear ya, bahwasanya tanahnya bebas, yang penting gembur. Kemudian tahapan yang kedua yaitu persiapkan medianya, alatnya. Di sini saya menggunakan tresemme ya. Jadi semua tanah ini tadi yang sudah saya persiapkan, yang saya sudah gemburkan juga, ini saya langsung taruh aja di tresemme. Ini tresemme yang saya pergunakan, lubangnya isinya 128 biji. Bagaimana Mas kalau saya menggunakan polybag kecil atau plastik-plastik kecil itu? Bebas. Mau menggunakan media apa saja, Mas Bro Mbak Bro-nya bisa lakukan. Tapi di sini saya lebih rekomendasi Mas Bro Mbak Bro-nya kalau semai bibit semangka itu menggunakan tresemme, karena nanti proses pindah tanamnya kita akan mudah. Karena dalam satu papan ini isinya 128. Ketika kita semainya nanti tumbuh semua, maka sekali jalan kita bisa membawa 128 biji. Beda kalau kita menggunakan polybag ya, atau plastik kecil-kecil itu, maka kita harus nyusun ulang lagi. Jadi kerjaannya nanti nambah kerjaan seperti itu. Itu saja nilai positifnya ketika kita menggunakan tresemme. Tahapan berikutnya media semai tadi kita basahin ya Mas Bro Mbak Bro. Boleh Mas Bro Mbak Bro-nya celupkan langsung ke dalam air atau disiram pakai gembor. Yang penting posisi tanahnya itu betul-betul basah hingga ke bawah. Tujuannya nanti supaya ketika kita tancapkan benih, proses perkecambahannya nanti akan lebih mempermudah si calon akar tadi menembus ke dalam tanah. Sampai di sini sudah clear ya Mas Bro? Sudah paham ya? Media tanahnya bebas, yang penting dia tanahnya gembur. Kemudian kita masukkan ke media semai, mau pakai polybag, mau pakai tresemme. Sudah kita susun rapi semuanya, baru kita basahkan media semainya sebasah-basah mungkin ya. Jangan tanggung basah atasnya aja, tapi harus full basah sampai ke bawah. Nah, ini sebagai tutorial saja ya, makanya saya kasih contohnya sedikit saja ini. Ini ada satu tresemme lebih sedikit ya. Untuk tahapan yang berikutnya, ya kita memilih benih ya Mas Bro Mbak Bro. Nah, untuk masalah benih, ada yang bertanya juga, apa rekomendasi benih yang paling bagus Mas? Sebenarnya semuanya itu benih itu bagus ya Mas Bro Mbak Bro. Karena semua benih itu sudah melalui uji kompetensi dan juga uji riset. Nah di sini kami berangkat menggunakan, untuk semangka non bijinya kami menggunakan Amara F1 ya, dari panah merah. Kemudian untuk yang berbijinya saya mempergunakan Mardi ya, dari Bintang Asia. Nah khusus untuk Mardi ini nggak usah diceples, nggak apa-apa, karena kulit semangka berbiji itu tipis, jadi untuk proses tumbuhnya itu lebih cepat seperti ini ya. Kemudian untuk yang non biji itu selera ya Mas Bro.
karena di pertumbuhannya sekarang juga lebih bagus. Ada semangka non biji itu ya perlu dilakukan treatment terlebih dahulu. Kita ceples dahulu menggunakan gunting kuku seperti ini. Ada yang bisa langsung, itu selera saja ya. Nah di sini saya akan contohkan bagaimana cara nyeplesnya. Tapi itu hanya beberapa saja karena saya di sini akan langsung saya buka, tancap, langsung tanam. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial juga untuk Mas Bro Mbak Bro-nya bagaimana caranya nyeples benih semangka non biji yang baik dan yang benar ya. Isinya agak kemerah-merahan seperti ini ya Mas Bro. Punyanya Amara F1. Ini sudah dikasih obat ya. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang masih ragu dengan benih ini, apakah dia akan tumbuh atau tidak ketika kita tidak ceples. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Tapi sebenarnya benih ini ketika kita tancap langsung ke media semai dan kita open, dia sebenarnya tumbuh Mas Bro. Cuman tingkat tumbuhnya biasanya itu tidak langsung ke arah 50%, ada 30% gitu. Tapi di beberapa hari kemudian ketika kita buka dari openan di media semai itu dia akan tumbuh. Tapi kalau mau tidak ada resiko seperti itu, dia langsung kita buka dari proses open nanti kelihatan tumbuh semua, kita bantu nih Mas Bro. Ujungnya ini harus kita cepleskan atau kita pecahkan karena semangka non biji ini pada dasarnya kulitnya keras ya. Jadi kita ambil yang ujung ini ya, ujung ini, bukan yang ujung sini. Ini yang ujungnya bulat, polos, licin ini nanti adalah bakal daun. Kemudian yang calon akar itu yang tidak mulus seperti ini. Nah, di posisi ini yang kita ceples, yang tidak mulus ya. Gunting kuku. Kemudian kita pakai yang bagian sini ya, masukkan saja, pelan saja, sampai dia bunyi klek. Kalau sudah bunyi klek, sudah taruh, ambil lagi, klek. Jadi ini selera ya Mas Bro Mbak Bro. Boleh diceples atau tidak diceples sama saja, nanti semuanya akan tumbuh. Karena di proses pembenihan semangka non biji sekarang ini lebih maju ketimbang awal-awal dulu. Kalau awal-awal dulu emang harus kita ceples ya ujung benihnya. Tapi kalau yang sekarang ini sudah ada evaluasi dan perbaikan-perbaikan sehingga mempermudah kita di lapangan dalam proses berbudidaya tanaman, terutama dalam proses pembenihan ya, pembuatan benih untuk kita tanam. Oke Mas Bro Mbak Bro, langsung saja ya kita tahapan berikutnya. Saya akan edukasikan kembali bagaimana caranya naruh di dalam media semai. Oke, tahapan berikutnya baik yang langsung diceples atau yang tidak diceples, kita langsung masukkan ya Mas Bro Mbak Bro. Jadi posisi ini yang kasar ini ya, bukan yang halus ini. Tapi posisi yang kasar ini kita taruh di bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, taruhnya jangan terlalu dalam ya. Tapi separuh saja. Nanti kalau terlalu dalam dia lambat tumbuhnya Mas Bro. Jadi tinggal tancap-tancap aja gini. Sampai di sini clear ya, udah paham juga ya untuk yang tanya bagaimana cara nyemainya. Ini sudah saya kasih tutorial cemainya. Baik yang menggunakan tray semai, mau pakai polybag atau pakai model yang tahu ya, tanah setengah kita bikin lembab itu, langsung kita bikin kotak-kotak itu juga nggak apa-apa, bebas. Untuk masalah media tanahnya bebas, yang penting gembur. Tujuannya ya supaya proses pembentukan akar pertamanya nanti bisa
mudah nembusnya. Kalau tanahnya keras kan kecambahnya, akar pertamanya nanti nggak mau tumbuh Mas Bro. Begitu ya logikanya ya. Oke, saya tak lanjut dulu ya di tahapan berikutnya. Oh ya, jangan lupa juga kalau mau nanam semangka non biji, sediakan juga semangka yang berbiji. Nah, di sini saya menggunakan dari Bintang Asia, mereknya Mardi. Kalau Mas Bro Mbak Bro-nya mau pakai merek apa aja bebas, yang penting kalau mau tanam semangka berbiji ada semangka. Mau tanam semangka non biji harus ada yang berbijinya. Tujuannya nanti kita pakai bunganya dari semangka yang berbiji tadi untuk ngawinkan semangka yang non biji supaya jadi buah. Oke Mas Bro, tak lanjut dulu ya. Setelah semua biji kita masukkan semua ke tray semai, maka di atasnya kita taburi tanah yang halus ya Mas Bro Mbak Bro. Tipis-tipis saja untuk nutupin yang masih kelihatan merah-merah ini bijinya. Tapi jangan terlalu tebal, tapi tipis saja. Seperti ini. Yang penting tertutup tipis gitu aja ya Mas Bro. Ingat, tanahnya bebas, yang penting tanahnya gembur ya. Nggak perlu dipermasalahkan mau tanah apa aja, yang penting tanahnya gembur dan juga subur. Jika dirasa semuanya sudah tertutup semua biji-biji yang kelihatan itu, maka tahapan kita berikutnya yaitu nutup di atasnya dengan daun pisang ya. Kalau ada, kalau nggak ada langsung polybag juga boleh, atau karung boleh. Di sini saya akan mempergunakan daun pisang terlebih dahulu ya untuk nutup bagian yang permukaan atas pertama. Seperti ini aja ya Mas Bro, taruh saja. Tujuannya supaya tingkat lembab dan hangatnya nanti masih tetap terjaga. Dan ini lapisan yang ketiga, yang terakhir adalah plastik mulsa. Pastikan ya Mas Bro, Mbak Bro, bahwasannya angin tidak nembus ke dalam open bibit yang sudah kita lakukan ini. Jadi nanti sekelilingnya kita tutup dengan tanah begitu rapat. Durasi waktu yang kita butuhkan kurang lebihnya nanti 34 jam baru kita buka. Baru kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Oke Mas Bro, Mbak Bro, saya tak selesaikan terlebih dahulu ya. Lapisan yang ketiga yaitu plastik mulsa. Jadi sudah selesai Mas Bro untuk tahapan nyemai benih ya. Jadi tutorial step by stepnya tadi sudah saya bagikan. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya Mas Bro. Jadi tahapan yang terakhir tadi adalah daun pisang, kemudian karung, kemudian yang terakhir yang paling atas ini adalah plastik mulsa. Kemudian sekelilingnya kita tutup rapat dengan tanah, tujuannya supaya tidak ada udara yang masuk di dalam pengoponan bibit ini. Karena di sini kita tidak dikecambahkan ya, melainkan buka bungkus langsung tancap. Nah, kita lihat hasilnya di 34 jam berikutnya. Dan jumpa kita di video kali ini saya kira sudah cukup. Seperti biasa untuk Mas Bro Mbak Bro yang baru saja bergabung, yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Kemudian dengan cara subscribe juga Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya. Kami doakan selalu pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro-nya tumbuh subur, panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal tentunya. Amin ya rabbal alamin. Salam dari kami, salam hijau royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.